Setelah penantian panjang yang nyaris menghabiskan separuh hidup, sebuah pengakuan akhirnya terucap. Denada secara terbuka mengakui bahwa Ressa Rosano adalah anak kandungnya. Tak lama setelah pengakuan itu, Denada membawa Ressa pulang ke Jakarta. Bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan langkah awal untuk memulai hidup baru. Hidup yang selama ini tak pernah mereka jalani bersama. Maunya Ressa sih cuman Ressa dimasukkan ke kakaknya. Oh, gotcha. Itu aja. Itu Wow. Setelah itu mungkin tuntutannya akan kamu cabut bagaimana? kan tuntutan Ressa cuman itu aja. Itu aja. Pengakuan. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rosano adalah anak kandung saya. Untuk pertama kalinya, Denada ingin hadir sepenuhnya sebagai seorang ibu. Ia menyiapkan kamar untuk Ressa, sebuah ruang yang bukan hanya tempat beristirahat, tapi simbol penerimaan dan rumah yang selama ini dirindukan. Di dapur, Denada memasakkan makanan kesukaan Ressa, ayam goreng dan rendang. Hidangan sederhana yang syarat makna, seolah ingin mengganti waktu yang telah lama hilang. Dalam diam, ia berusaha menata kembali perannya, bukan lagi sebagai figur yang jauh, tetapi sebagai ibu yang ingin hadir, belajar, dan memperbaiki. Sebagai bentuk permintaan maaf atas tahun-tahun yang terlewat, Denada juga meminta agar ibu yang selama ini merawat Ressa, Rati Puspita Dewi, yang selama ini merawat Ressa turut tinggal bersamanya di Jakarta. Kak Ressa ini kan sekarang lagi di Jakarta. Ada nggak niat untuk menyambangi Mbak D sendiri? Samperin langsung gitu. Nyamperin karena kan ini posisinya kebetulan kotanya sama. Ada niat nggak? Niat sih pasti ada kan, tapi kan kita nggak tahu dari sananya gimana. Bukti akte kelahiran, surat akte kelahirannya. Ada bukti fisiknya nggak sih? Ada pastinya. Ada ya. Pastinya. Ada di pengacara. Iya di kakak. Ya. Oke. Ressa, dari Denada sendiri ada itikat baik sih untuk ketemu dengan kamu secara langsung? Iya. Kenapa? Ada itikat baik nggak dari pihak sebelah untuk Ressa sendiri? Cuman WhatsApp ke Ressa aja. Apapun yang terjadi, always love you. 24 tahun tak bisa dihapus dalam suatu pelukan. Luka tak serta-merta sembuh hanya dengan kata maaf. Namun langkah ini menjadi awal dari keberanian untuk mengakui, menerima, dan mencoba memperbaiki. Karena tak semua ibu diberi kesempatan kedua, dan tak semua anak mau membuka pintu hatinya kembali. Kini Denada memilih untuk pulang, bukan hanya membawa Ressa ke rumahnya, tetapi membawa dirinya sendiri ke dalam peran yang seharusnya ia jalani sejak lama sebagai seorang ibu. Tadinya gue nggak niat mau ngebahas soal Denada dan anaknya, tapi karena kemarin itu dia udah mengakui anaknya, tapi melalui perantara. Maksud, kalau memang lu udah mengakui, terus orang semua udah pada tahu kalau itu memang fix anak lu, kenapa nggak satu frame aja? Kenapa nggak lu deketin aja anak lu, bilang, nah, kau adalah anakku, dulu begini-begini, gue punya alasan kenapa gue nggak mengakui elu atau tidak merawat elu, gitu aja clear, dua-dua dapat job ya. Karena menurut gue di sini ini sangat sensitif. Gue nggak tahu gue harus ngebelain siapa gitu ya. Si ibu punya alasan, si anak juga punya alasan, mungkin capek banget hidupnya, susah gitu kan. Sementara emaknya artis kaya gitu. Tapi kalau gue jadi Ressa, gue nggak minta diakui sih sama emak gue yang begitu, beneran deh. Mendingan ya udah, kalaupun misalnya orang udah banyak yang bilang lu tuh anaknya Denada, ya gue tinggal bilang aja iya gue anaknya Denada, tapi gue udah nggak anggap dia emak gue sih gitu sih.